Sudah terlihat belum silabusnya? Udah, Bu. Oke, teman-teman semua selamat berjumpa kembali. Semoga tidak bosan dengan suara saya ya, karena kita akan belajar selama 1 semester bersama di 2 mata kuliah, ada 2 kelas ya di sini kayaknya yang baru. Nah, di SMM ini, sorry, di content marketing ini, kalau kemarin saya di SMM bilang bahwa kita sudah akan dibantu sama praktisi, tapi di konten ini saya masih mencoba untuk mengupayakan ya. Nanti semoga deal, jadi mas dalam proses negosiasi ada praktisi masuk, karena bagaimanapun juga kita perlu bantuan. Saya perlu bantuan untuk teman-teman dari praktisi sebenarnya untuk melihat seperti apa POV dari mereka terkait dengan konten marketing. Sangat niche banget kan ya mata kuliahnya. Nah, untuk 1 semester ke depan, pembagian praktisinya di mana itu belum selesai karena memang saya sendiri masih masih proses tahap approach. Tapi yang perlu saya tekankan ke teman-teman, mungkin beberapa hal yang jadi output nantinya di mata kuliah konten marketing. Nah, ini similar ya sama SMM. Jadi ini bagian dari SMM sebenarnya yang konten kan. Kita ada pembahasan konten sedikit di SMM, tapi di dalam mata kuliah ini akan lebih detail dan spesifik dari bedah konten yang ada di apa namanya sosial media ya kan, jadi mirip-mirip. Nah, di sini di di konten marketing ini nanti kita akan pakai buku konten marketing handbook ya, kemudian nanti ada bedah artikel. Kenapa ada bedah artikel di sini? Karena harapannya kita bisa tahu POV dari terupdate-nya dari sisi akademisnya seperti apa. Nah, nanti kalau dari sisi praktisinya kita akan lihat dari pemateri praktisinya. Nah, dalam setiap minggunya ya mirip ya, tapi tidak sama dengan SMM. Tentunya di sini ada banyak integrasi tugas yang nanti harus teman-teman praktikkan. Tuh. Nah, tugas itu di sebelah mana, Bu? Jadi nggak setiap minggu, tapi ada di beberapa minggu. Misalnya gini cara bacanya. Jadi misal di minggu kedua, ketiga, itu nanti lecturing. Just lecturing itu nanti dari saya dan kita discuss kayak mungkin kelas biasa ya gitu ya. Kita diskusi open question di situ, teman-teman aktif. Kemudian kita mungkin bedah beberapa kasus yang memang lagi hits terkait dengan materi yang kemudian yang keempat ini nanti akan ada beberapa artikel ilmiah yang akan saya share melalui PJ Kelas untuk nanti kita bedah bersama. Jadi dari setiap kelompok nanti akan apa namanya membedah konten marketing dari sisi artikel yang terupdate. Nah, kenapa kok artikel ini? Nah, sebenarnya memang dari tuntutan secara akademis kan, walaupun kita terapan, kita tetap ada tolak ukur bahwa kita harus bedah artikel. Nah, cuman kalau di SMM kemarin belum saya masukkan karena pertimbangannya kita bertemu di mata kuliah yang similar gitu ya. Jadi terkait dengan konten SMM saya kira nanti bisa masuk di sini. Cuman nanti bisa berkembang ya teman-teman. Kenapa kok SMM kemarin nggak ada artikel sebenarnya, kalau teman-teman udah lihat silabus kan di konten ini memang secara spesifik akan saya taruh di situ. Nanti teman-teman coba untuk bedah. Nah, selain memang itu fungsinya adalah untuk melihat bagaimana konten marketing saat ini dari sisi eh, apa riset yang terbaru gitu ya, tetapi dan teman-teman itu akan belajar belajar cara untuk mendapatkan insight dari satu artikel itu seperti apa. Why? Karena teman-teman itu tetap nanti kan ada skripsi, walaupun sudah diinfokan mungkin sama Pak Andi ya, kalau mulai boleh project, tapi saya sendiri masih belum paham seperti apa nanti teknis rules-nya pembuatannya gitu. Tapi yang jelas mau itu project mau itu skripsi, teman-teman tetap harus membaca. Nah,
beberapa masalah yang banyak masih terjadi adalah teman-teman masih kesulitan untuk membedah satu artikel ilmiah. Nah, harapannya di sesi keempat ini nanti kita tidak hanya spesifik untuk mata kuliah ini, tetapi juga secara umum nanti akan bisa membantu teman-teman dalam memahami satu artikel ilmiah terkait dengan konten marketing. Oke, kita bergerak ke minggu kelima dan keenam. Nanti silahkan kalian bisa buka YouTube-nya. Di situ tidak ada materi dari saya, tetapi saya coba citasi dari satu video yang cukup clear menurut saya penjelasannya, dan langsung aja nanti di kelas kita akan bahas apa yang sudah teman-teman buat terkait dengan konten pilar yang sesuai sama minggunya. Nah, di sini nanti ada materinya, silahkan nanti teman-teman putar dulu, lalu bisa berkelompok nanti untuk membuat apa eh, konten terkait dengan dua pilar-pilar ini. Saya rasa sudah cukup familiar ya, tapi di sini kita coba untuk memastikan lagi teman-teman sejauh mana bisa membedakan dari antar pilar ini. Jadi pas pertemuan itu nanti kita sudah langsung membedah apa yang sudah teman-teman buat gitu ya. Jadi kita di sini shortcut, teman-teman bisa ambil dari YouTube ini untuk materinya. Di kelas 5-6 ini teman-teman langsung present gitu ya. Nah, kemudian di situ biasa kalau di semester-semester berikutnya itu ada beberapa yang masih masih kayak semacam kurang clear atau ada yang masih kebalik gitu ya. Nah, nanti harapan di situ nanti akan ada feedback entah dari saya maupun harapannya juga teman-teman lain nanti kasih feedback. Nah, di dalam 78 ini kita UTS-nya itu akan membuat konten dari brand, harapannya dari UKM yang teman-teman coba untuk kembangkan. Nah, di situ nanti kita lihat bagaimana responnya. Nah, untuk detailnya, nanti akan tenang aja, nanti akan ada detail tugasnya biar teman-teman tahu apa yang perlu dilihat dari konten yang sudah teman-teman buat itu, lalu apa yang perlu disampaikan gitu ya. Harapannya di dalam UTS ini sekalian jadi project dan teman-teman bisa semacam audit audit eh, konten yang teman-teman sendiri buat gitu ya. Nah, oke, kita lanjut setelah itu pasca UTS masih dengan saya ya. Harapannya nanti juga di situ ada terlibat praktisi di dalamnya. Kita masuk ke konten marketing strategi. Saya berharap di sini nanti praktisi yang masuk gitu ya. Jadi biar betul-betul sudah yang paling terupdate gitu. Nah, kemudian ketemu lagi di pertugasan itu week 12 dan 13. Di sini teman-teman untuk case study, nanti teman-teman untuk menyusun konten berupa poster. Nah, apa namanya? Di dalam poster tersebut nanti mencakup case study yang bisa dijadikan salah satu apa namanya alat-alat untuk konten gitu ya, tapi macam bedah gitu ya, bedah 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 kasus gitu. Nah, nanti yang akan kita diskusikan adalah teman-teman di sini di dalam konten CM Tool ini, karena kita sudah bahas CM Tool sebenarnya di atas ya. Jadi di dalam pertemuan-pertemuan CM Tool ini teman-teman udah langsung praktik. Nah, dari hasil bedah itu harapannya nanti akan ada feedback, ada insight, ada masukan baik dari saya maupun dari teman-teman kelompok lain. Gitu ya. Jadi bedanya di dalam SMM dan ini di sini lebih cenderung kita lebih detail terkait dengan konten-konten, kita lihat apa sih udah oke atau belum, tujuannya udah selaras atau belum. Kalau kapan bisa dibilang case study, apa benar di situ sudah ada membedah case study dalam konten yang mau disajikan kayak gitu. Kemudian online presentation ini silahkan nanti teman-teman membuat live IG ataupun TikTok. Ya, kita bersama-sama menonton nanti untuk teknisnya nanti akan saya infokan di minggu sebelumnya. Tenang aja ya, nanti jadi ada kayak semacam draft detailnya di minggu sebelumnya apa aja yang dilihat. Nah, yang menarik sekali juga di akhir pertemuan kita akan ada podcast bersama. Ya, jadi siapkan mulai dari sekarang mungkin kalau teman-teman punya satu tema yang menarik, tentunya yang update gitu ya, untuk mulai dibahas di dalam kelompok. Kira-kira nanti
akan bahas seperti apa. Nah, karena kita cukup banyak ya orang-orangnya, jadi nanti kita bikin jadi 2 pertemuan untuk tag videonya. Nanti untuk tag videonya kita bisa pilih, teman-teman bisa pilih, silahkan nanti dikondisikan. Mohon bantuannya untuk hal ini, mungkin PJ kelas dan juga teman-teman yang lain bisa juga membantu PJ kelas untuk terkait ruangan yang bisa kita pinjam. Jadi kita bisa pakai entah di Pegadaian, ruang podcast itu ada juga. Minusnya di sana itu tempatnya lebih bagus gitu ya, tapi minusnya kameranya kayaknya lebih bagus di punya kita di GR. Nah, nanti silahkan mana yang lebih mudah, yang penting itu bisa terlaksana aja gitu ya. Jadi di sini saya minta tolong untuk jauh-jauh hari bisa dikondisikan agar tidak bentrok dengan kegiatan lain di jam tersebut. Nah, itu nanti mungkin bisa berkomunikasi lewat, kalau peminjaman uang, kalau untuk yang apa namanya, yang Pegadaian itu mungkin bisa di ibu-ibu yang suka standby di sana nanti ditanyakan. Kalau misalnya memang yang di sini biasanya lewat lab multimedia. Nah, nanti PJ Kelas bisa menghubungi saya coba komunikasikan ke lab multimedianya, ke labnya untuk saya kasih nomornya, terus selanjutnya teman-teman ada persuratan atau apa bisa minta tolong untuk ditulis. Setahu saya ada persuratan yang harus dibikin gitu ya untuk membuat podcast. Jadi keluaran kita di dalam konten marketing ini nanti yang jelas ada podcast, lalu ada poster yang dari hasil case study tadi. Kemudian juga nanti teman-teman kita lihat bersama, walaupun ada sih beberapa mahasiswa yang pernah kayak saya pas lihat live itu ketemu sama mereka. Tapi nggak tahu, bukan di kelas ini sih yang saya ketemu ya, kayaknya ada kakak tingkat kalian. Jadi pun misalnya teman-teman nanti sudah terbiasa, mungkin Bu sudah biasa banget live kayak gituan. Nggak apa-apa, nanti kita coba untuk bareng-bareng. Oh gini ya, live itu. Eh, Sama-sama semoga nanti bisa dapat insight dari teman-teman yang mungkin belum pernah atau bahkan yang udah sering dari pembuatan konten seperti itu gitu ya. Jadi dalam konten marketing ini kita cukup spesifik. Kita akan bedah satu-satu CM tools-nya. Nanti bedanya di SMM seperti itu. Harapannya nanti ada beberapa yang masuk praktisi datang gitu ya. Tapi saya belum bisa infokan karena dari beliaunya belum confirm yang mana yang mau masuk. Tapi insya Allah semoga. Oke, itu aja. Jadi untuk minggu depan kita masih lecturing bersama saya. Jadi masih bisa lebih santai gitu ya. Kita nanti ada pertugasan mulai week ke-4. Itu ya teman-teman PJ kelas dan juga yang lainnya. Mohon kerjasamanya di dalam konten marketing ini kita kelasnya online ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kelas online, eh, saya sendiri sebenarnya prefer offline sebenarnya ya, tapi karena memang kita nggak kebagian kelas offline, saya kembalikan ke kelas. Saya selalu sampaikan seperti itu ke PJ kelas. Maksudnya saya juga nggak mau maksa untuk PJ kelas untuk selalu cari kelas, tapi kalau memang berkenan atau mungkin dari teman-teman lainnya mau membantu untuk carikan kelas, Bu, kita minggu ini online offline yuk, silahkan ya. Tapi kalau mau jalan online pun juga nggak masalah ya. Semuanya ada risknya, semua ada tantangannya. Walaupun yang offline tentunya teman-teman juga harus mencari kelas-kelas yang misalnya kosong, atau sebenarnya waktu itu saya sempat tanya ke Tendik, ke Bahan ini, kalian sebenarnya bisa coba coba untuk booking tapi hamil seminggu. Jadi kayak misalnya nih, ini hari Kamis. Nah, untuk yang kelas konten misalnya hari Kamis depan, setelah kita kelas ini langsung langsung ke lantai 2, coba untuk Bu yang hari Kamis itu ada yang kosong, ada yang kosong nggak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kosong, nanti silakan bisa di booking. Lalu di Kamis depan kita bisa kayak kelas tersebut. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Khususnya untuk RPS ini. PJ kelas aman. Di sini ada Saya Natalia ya. iya, saya mau nanya terkait pembagian kelompok itu bisa dimulai dari sekarang atau nanti aja Gimana Natali? untuk pembagian kelompoknya? Oke, pembagian kelompoknya nanti silakan dibagi aja di setelah ini ya. Jadi pembagian kelompok
saya serahkan ke teman-teman, ke PJ kelas untuk menentukan apakah mau berurutan atau mungkin mau random peer groupnya masing-masing, silahkan. Nah, Natali, untuk kelas konten itu ada berapa jumlahnya? Ada 42 orang, Bu. Cukup banyak ya. Kita coba jadi 4. Kalau yang kelas satunya ada berapa? 48 kemarin bukan sih yang SM sama nggak ya? Kelas A ada 48, Bu. Banyak banget ya Tuhan. Oke, kalau begitu nanti saya info aja ya. Saya coba timbang dulu bobotnya dari ini mau jadi berapa. Setelah ini saya infoin ya, eh, dipecah jadi berapa kelompok gitu. Oke. Selain itu ada pertanyaan lagi? Aman? Udah nggak ada lagi pertanyaan? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti nanti saya share ya. Sebenarnya kayaknya itu satu kelompok cuma 3-4 orang, tapi saya kebayang nanti nggak akan cover satu pertemuan itu, nggak akan dapat selesai semua presentasi kan. Coba nanti saya pertimbangin lagi ya. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, nanti live sharing seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau memang mau offline, silahkan untuk mulai bisa booking di setelah ini, selang ke lantai 2. Kalau memang di hari tersebut, kita udah masing-masing ya kelasnya minggu depan, ada yang mungkin kosong. Kalau teman-teman prefer offline, silahkan nanti bisa info ke saya, Hamin satunya atau Hamin 2, Bu, kita udah dapat kelas gitu. Oke ya, kalau itu saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.